البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang sebagian golongan dari umat Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, yaitu apa? Keutamaan yang diberikan kepada golongan yang kemarin kita pelajari. Indaka ya nabilkum. Golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, baik. Berapa jumlah mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 70.000. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan, sehingga apa? Ditambahkan bersama dengan setiap 70.000 yang lain. Dan dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad, ditambahkan lagi apa? Dari 70.000 tersebut apa? Bersama dengan setiap masing-masingnya 70.000 yang lain. Nah, Injilis. Sehingga jumlah yang tidak sedikit. Dan yang penting dari itu semua adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat-sifat yang butuh untuk kita usahakan, sehingga berharap untuk bisa menjadi golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa saja sifat-sifatnya, Faisal? Nah, disebutkan 4 sifat untuk bisa mendapatkan hal tersebut, yang semuanya kembali afanifillah kepada apa? Kepada kokohnya tauhid orang tersebut. Yang pertama, tidak meminta ruqyah, karena dia mencukupkan diri dengan mengeluhkan perkaranya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meminta ruqyah. Yang kedua, tidak menempuh pengobatan dengan kain. Yang ketiga, tidak ruqyah. Dan yang keempat, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hal apakah kaum mukminin akan melihat Rabb mereka kelak di hari kiamat? Itu maksudnya, apakah kaum mukminin kelak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Dan perkara ini akhwani fillah merupakan salah satu perkara penting dalam akidah ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena banyak dari golongan ahli bidah yang mengingkari hal tersebut berhubungan dengan ru'yatullah azza wa jalla yaumil qiyamah, berhubungan dengan permasalahan apakah orang-orang yang beriman kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wal jawab, dan jawabannya na'am. Jawabannya iya.
kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dua keadaan di hari kiamat. Yang pertama fi arasatil qiyamah, yaitu ketika mereka berkumpul di padang mahsyar. Yang kedua fil jannah, dan ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Dan tentunya perkara yang sifatnya ghaib seperti ini, kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Lalu apa dalil untuk permasalahan tersebut? Dibawakan di kitab ini ada dua dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sebagian kecil dari sekian banyak dalil. Kenapa? Karena pembahasan ru'yah, hadis-hadis yang datang padanya termasuk kategori hadis mutawatir. Hadis dikatakan mutawatir kalau datang dalam jalan yang begitu banyak, sehingga tidak mungkin dengan banyaknya jalan tersebut para sahabat yang meriwayatkan mereka sepakat untuk berdusta. Tidak mungkin. Dan karena jumlahnya banyak. Kalau cuma satu dua mungkin, dan sepakat kita mengadakan ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau sampai riwayat begitu banyak dengan makna yang sama menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya berita itu memang hak, tidak ada keraguan sedikit pun. Baik. Dan hadis yang mutawatir seperti ini akan memberikan keyakinan ikhwani fillah kepada setiap orang yang mengetahuinya. Nah, tidak hanya sampai derajat sangkaan, tapi derajatnya yakin. Nah, di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan di sini. Qala unasun ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Manusia berkata, yaitu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat? Faqala hal tudarruna fi syamsi lailat laisa dunaha sahab? Qalu la ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dengan perkara tersebut, beliau melontarkan beberapa pertanyaan sebelum menjawab. Dan ini salah satu metode ikhwani fillah untuk mereka betul-betul paham tentang perkara yang nanti akan dipertanyakan, yang akan dijawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan, apakah kalian butuh untuk berdesak-desakan ketika ingin melihat matahari yang tidak ada awan pada hari tersebut sama sekali? Ingin melihat matahari di hari yang cerah, tidak ada awan yang menutupi, apakah butuh berdesak-desakan? Ini sebagian riwayat. La tudarun dan la tudammun. Nah, juga makna la tudarun, apakah kalian akan terkena kemandaratan, dalam artian butuh kesulitan untuk bisa melihat matahari di saat langit begitu cerah, tidak ada awan? Tentu jawabannya apa? Tidak. Nah, tidak butuh kesulitan. Bahkan tidak butuh untuk untuk mendongakkan kepala kita, memperpanjang leher kita untuk bisa melihat matahari di siang hari tanpa ada awan padanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maka para sahabat mengatakan la ya Rasulullah, tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tudaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab? Apakah kalian akan mendapati kesulitan untuk melihat rembulan di malam purnama yang tidak ada awannya sama sekali?
Maka para sahabat menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menjawab pertanyaan tentang apakah kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Nabi menjawab, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Maka sungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat demikian, yaitu tanpa butuh kesulitan dan tanpa termadarati sedikit pun, tanpa butuh berdesak-desakan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Dalil yang kedua, wa hadits Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhihi fi jannati adn. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dua surga dari perak, baik itu bejana-bejana maupun apa saja yang ada di dalam keduanya, dan dua surga dari emas, bejana-bejananya dan semua apa yang ada di dalam keduanya. Jadi semuanya dari emas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidak ada penghalang antara kaum, yaitu manusia ini, antara manusia dengan melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak, kecuali ridaul kibriya. Kecuali apa? Ridaul kibriya, yaitu selendang keagungan, kebesaran. Ala wajhi fi jannati adn, atas wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Adn, yang merupakan apa? Hijab, yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum mukminin dari penduduk surga untuk bisa melihat wajahnya yang agung, maka apa? Allah Subhanahu wa taala singkap hijab tersebut. Di sini juga penegasan akhwani fillah bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, sebagaimana nanti akan dibawakan dalam hadis Suhaib. Kemudian pertanyaan berikutnya masih berhubungan ikhwan, karena dua hadis dibawakan. Adapun ayat, di antara dalilnya adalah ayat yang dipertanyakan pada poin ke-365 ini. Fi ayyi suratin qauluhu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wal jawab fi suratil qiyamah. Isyarah ikhwan untuk menunjukkan bahwasanya di antara dalil yang menetapkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, yaitu ayat di surat Al-Qiyamah ini. Wajah-wajah pada hari tersebut nadhirah, yaitu berbinar-binar, penuh dengan sukacita. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Melihat kepada Rabb mereka. Dan nazara, kalau bergandengan dengan huruf jar ila, maka menunjukkan bahwasanya dimaksud adalah melihat dengan mata kepala. Berarti betul-betul melihat, bukan dengan melihat mata hati, tapi melihat dengan mata kepala kita. Demikian pula tentang permasalahan ini ditunjukkan
dalam ayat di surat Yunus. Naam, yang disebut dengan ziyadah. Dalam pertanyaan setelahnya, ma hiya ziyadah fi qoulihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, wal jawab an-nazar ila wajhillahil karim. Allah katakan lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik di dunia. Al-husna yaitu surga. Al-husna maknanya surga di sini. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahan bagi mereka? Mereka yang sudah masuk surga, sudah mendapatkan nikmat banyak, kok masih apa diberi tambahan? Nah, tambahan ini ikhwani fillah yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa dalilnya? Wa dalilu hadis Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan? Lihat akhwani fillah, betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mereka sudah dimasukkan ke dalam surga dengan kenikmatan yang tidak terhingga, tapi Allah menawari, masih menawari untuk apa? Memberikan tambahan kepada mereka. Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih, dalam artian putih tidak berseri-seri. Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Tidak tergambarkan dalam benak mereka nikmat apalagi yang lebih besar dari itu. Qala, maka Nabi mengatakan, fayakshiful hijab, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi membacakan ayat ini di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna yaitu surga, wa ziyadah, dan izin untuk bisa melihat wajahnya yang mulia. Nah, ini beberapa poin akhwani fillah berhubungan dengan keyakinan ahli sunnah tadi, bahwasanya kelak kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di dua tempat, di padang mahsyar dan di surga. Dan tidak boleh bagi kita dalam masalah ini kemudian menggambar-gambarkan bagaimana, membayangkan bagaimananya. Cukup bagi kita beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan, dan berharap semoga kita termasuk dari mereka-mereka yang diberi nikmat yang begitu agung untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk di antara perkara ghaib dan berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya harus dijalankan di bawah ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun, sehingga tidak boleh kita gambar-gambarkan bagaimana melihatnya. Yang jelas semuanya akan melihat tanpa butuh berdesak-desakan, dan apa? Perkara itu adalah perkara yang paling nikmat yang disukai oleh ahlul jannah. Adapun mereka-mereka yang
terlalu jauh menggunakan akalnya, sehingga senantiasa dihantui oleh pertanyaan bagaimana, tidak mungkin, dan seterusnya. Ini tidaklah hal tersebut membuahkan kecuali akhirnya nanti penolakan, menolak dalil-dalil yang begitu banyak, dan ujung-ujungnya terjerumus dalam penyimpangan. Baik. Dan di sana ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama berhubungan dengan orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berkumpul di padang mahsyar? Ini perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dan yang rajih ikhwani fillah wallahu taala alam, bahwasanya orang-orang kafir melihat, ya semuanya yang di padang mahsyar semuanya melihat, tapi berbeda antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir melihat dalam keadaan dipenuhi rasa takut. Dipenuhi rasa takut. Taib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya semuanya akan bertemu dengannya. Taib. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian di dunia ini beramal, berbuat, dan kalian akan bertemu dengannya. Dan dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata liqa dalam bahasa Arab, yaitu suatu pertemuan yang apa? Yang mesti saling yang melihat. Baik, berarti semuanya melihat kelak. Tapi berbeda antara orang yang beriman dan orang-orang kafir. Ini hanya di padang mahsyar. Adapun setelah itu, yang di surga tentunya ini khusus bagi orang-orang yang beriman sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana min ahlil jannah walhamdulillahi rabbil alamin.